Nah, yang akan saya share di sini bagaimana mengatasi tantrum pada anak saya yang autis. Nah, untuk mengatasi tantrum ini ada 3 fase yang kita cermati. Mengenali apa saja yang menjadi pemicu dia menjadi tantrum. Yang kedua, kita sebut distraction, dialihkan. That's okay, Papa. Don't worry about it. You can just call me anytime. Kapan aja Papa perlu, panggil aku aja, nanti aku bantu. Nah, itu kemudian dia tuh langsung gak jadi tantrum, gak jadi mau ngamuk-ngamuk. Akhirnya biasa lagi, siap-siap sekolah. Kemudian cara lain lagi adalah membuat dia lelah dengan aktivitas-aktivitas positif. 3 prevention itu yang saya lakukan. Oke, bagian kedua adalah pada saat dia tantrum. Jadi kan nggak selalu ya, nggak selalu kita tuh tahu dia akan tantrum, tapi tiba-tiba udah tantrum. Misalnya pulang sekolah, dia tidur. Sementara adik-adiknya yang lain nggak ada yang tidur, nggak ada yang suka tidur. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia itu ada kemudian marah-marah karena 3 anak yang lain dengan ibunya itu lagi di ruang keluarga, lagi senang-senang dengan anaknya yang kecil. Jadi anaknya yang kecil ini lucu apa. Nah, Aski bangun tidur kemudian menemukan mereka sedang bahagia semuanya. Loh, kok saya nggak ada di situ? Kok saya nggak di-include di situ? Nah, itu Aski biasanya di situ langsung tantrum. Kita nggak tahu. Dia udah keluar kamar, nggak ada bunyinya, nggak ada suaranya, tiba-tiba udah ngamuk aja. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan anak kita tantrum. Yang pertama adalah pastikan bahwa semua aman. Ya. Baik yang tantrum itu aman, adik-adiknya juga aman. Itu yang pertama dulu, itu wajib. Oke, yang kedua, berikan ruang untuk berekspresi. Jadi kalau dia marah, kalau dia biarkan dia marah, biarkan dia teriak, nggak apa-apa. Masalah teriak itu nggak ada masalah. Tetangga juga nanti paham sendiri. Biarkan dia teriak, biarkan dia marah. Tapi yang ketiga ini, bagian ketiga, segera pisahkan mereka. Kalau ibaratnya anak Australia, setiap anak itu dia bilang tuh, kita semua punya bubble, Papa. Apa itu bubble? Jadi ruangan di mana ini ruangan privasi kita. Jadi kalau kita itu ya 1 meter, 2 meter dari kita itu ruangan privasi kita. Yang kalau kita lagi kayak gini tiba-tiba ada orang ada di sini, kita apa-apaan nih orang di sini. Nah, itu kan itu namanya masuk ke ruang privasi kita. Nah, kita harus segera buatkan bubble itu pada saat ini terjadi. Jadi kalau kita bisa pindahkan yang lagi tantrum, kita pindahkan. Kalau nggak bisa, yang lainnya yang dipindahkan. Jadi make sure, pastikan setiap anak berada pada bubble-nya masing-masing. Nah, pada saat mereka ada di bubble masing-masing, kalau bisa itu dipisahkan betul-betul sehingga yang sedang tantrum ini tidak melihat yang lain. Nah, setelah itu baru kita tawarkan, kamu mau ke kamar kamu nggak? Karena kalau di kamar kamu, kamu bisa lebih tenang. Dan itu biasanya solusi untuk Aski. Solusi untuk anak saya. Dia akan pergi ke kamarnya karena di kamarnya itu ada banyak alat-alat, ada banyak sensory toy yang akan membuat dia nyaman, membuat dia tenang. Dan itu yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, kemudian apa yang harus dilakukan setelah tantrum terjadi? Ini kejadian loh sama Aski ini ya, anak saya ya. Dia itu tuh kalau setelah dia marah, kemudian dia tenang, kemudian semuanya udah aman balik lagi, itu betul-betul kayak nggak terjadi apa-apa. Kadang kita masih dongkol, kita masih shock, kita masih ini, tapi dia tuh udah biasa aja. Nggak ada apa-apa. Apa yang barusan terjadi nggak tahu. Nah, ini fase untuk kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah biasanya, nah itu Aski itu akan datang ke kita akan terangkan kembali dan dia akan meminta maaf. Oh ya, maaf, saya out of control, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah cukup.
biarpun nanti terulang lagi, nggak apa-apa. Tapi dia sudah menyadari bahwa tadi dia out of control. Oke? Kemudian melakukan evaluasi. Tadi tantrum karena apa ya? Kok kita bisa nggak tahu? Nah, kalau kita segera lakukan evaluasi, apa ini model tantrum yang baru yang belum ada di jadwal, yang belum ada di list kita. Kalau ini tantrum baru, maka segera cantumkan, anak ini akan menjadi marah kalau demikian. Ada dua hal di sini. Preventionnya itu harus kita lakukan. Yang kedua, program jangka panjang untuk anak ini bisa memaintain anxiety-nya. Ini yang kita sebut dengan Positive Behavioral Strategy, PBS. Nah, PBS ini kita perlu ahli yang bisa mensuggest kita bagaimana agar anak ini bisa memaintain anxiety-nya. Tidak mudah iri, tidak mudah cemburu. Tiap anak beda-beda. Nah, PBS inilah strategi apa bagi orang tua dan anak dan keluarga yang lain termasuk sekolah sehingga anak ini tidak mudah tantrum. Loh, kok tahu ada di sini? Maaf teman-teman, tadi saya kehabisan baterai, jadi terpaksa dilanjut lagi di rumah. Oke, jadi saya tambahkan di fase ketiga, kami menambahkan ritual agama ke dalam terapi anak kami. Nah, ini sesuai dengan saran dari para ahli autisme bahwa memasukkan agama ke dalam terapi adalah hal yang baik bila memang kita beragama. Bila tidak, biasanya mereka akan menginkludkan semacam yoga dan segala macamnya untuk menenangkan diri. Nah, ritual apa yang kita gunakan? Tidak lain adalah memanjatkan doa. Kami ini keluarga muslim, dan cara yang kami lakukan mengikuti anjuran dari Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau dengan kebaikan yang berlipat ganda. Salah satu fokus beliau adalah parenting. Di dalam salah satu postingan beliau, salah satu terapi cara memberikan anjuran kepada anak tanpa melakukan secara langsung adalah dengan melaksanakan doa bersama-sama. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa untuk Aski. Nah, jadi begini cara terapinya. Kami selalu sholat subuh berjamaah di rumah. Karena lagi masa pandemi ya, jadi di rumah. Setiap selesai sholat subuh, saya menghadap ke anak-anak. Anak-anak itu di belakang. Kalau tidak sholat subuh, sholat yang lain lah. Tapi saya menghadap ke anak-anak, kemudian melakukan doa yang bisa didengar oleh anak-anak. Anak-anak mau ngapain? Mau main, mau bersandar ke ibunya, ke apa? Gak apa-apa. Biasa itu, setelah sholat mereka terus kurang fokus. Tapi kita selalu bilang, ayo kita berdoa. Nah, di doa itu saya kemudian menggunakan kalimat yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Ya Allah, jadikanlah Kak Aski anak yang mandiri ya Allah. Bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain. Jadikan ia anak yang solehah. Jadikan ia anak yang bisa mengatasi anxiety-nya, tidak mudah marah, dan selalu ramah terhadap orang lain dan orang tuanya. Ya Allah, tempatkan ia selalu di antara orang-orang yang menyayanginya. Begitu pula dengan anak-anak yang lain. Kita sebutkan nama-nama mereka. Ya Allah, jadikanlah, sebutkan satu persatu namanya, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cinta kepada saudara-saudaranya, cinta pada Kak Aski, saling membantu satu sama lain, saling menyayangi,
dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal ini ternyata berdampak positif terhadap Aski. Di saat dia tantrum, dia out of control, dia berusaha memanjatkan doa agar dirinya diberi ketenangan. Jadi sering itu pada saat Aski tantrum, susah mengontrol dirinya, out of control, tanpa disuruh dia melakukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kita nggak menyuruh. Dia memilih sendiri, itu jalan terapinya. Itu jalan meditasinya untuk menenangkan diri. Anak-anak autis lain banyak yang menggunakan yoga, banyak yang menggunakan agama-agama lainnya. Nah, kami menerapkan agama kami untuk terapi ke Aski, dan ternyata justru Aski lah yang menentukan bahwa itulah terapi terbaik untuk saya. Nah, teman-teman, sekian share dari saya. Tapi sebelum ditutup jangan kemana-mana dulu. Seandainya share saya berguna, bagikan ke seluruh pertemanan Anda, dimanapun. Pertemanan apapun, saudara, keluarga, teman kantor, teman grup, semuanya. Agar lebih banyak lagi orang yang paham bagaimana hidup dengan anak autis. Juga tolong jangan lupa diklik like, subscribe, sama klik tombol notifikasinya biar selalu update dengan info-info terbaru dari kita. Bila ada pertanyaan atau ingin kami membahas sesuatu hal, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk menjawab di video-video berikutnya. Bersama saya, Anjar Prayudi, di My Special Life Channel, kita akan berbagi info seputar autisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.